boleh ulangi. Pada sore hari ini Ibu-ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk berbagi sharing ilmu, bukan berarti saya menggurui, sharing lebih kepada berbagi. Kalau belajar dari sampean juga belajar dari saya, seperti itu ya. Kebetulan pada sore hari ini ditentukan materinya yaitu modul 3 tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Yaitu langkah 3. Langkah 3 ini tentang mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Langkah pertama yaitu saya ingin memberitahukan bahwa kita harus memastikan bahwa ibu hamil dan anak usia dini itu mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang baik. Bagaimana cara kita tahu bahwa ibu hamil dan balita mengkonsumsi makanan baik? Maka kita harus tahu jenis makanan dan manfaatnya atau fungsinya. Seperti itu ibu-ibu ya. Pertama kita lihat tabel 1.1. Tabelnya ini ya ibu-ibu ya. Zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Kelompok kandungan gizi yang pertama yaitu karbohidrat atau makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya mengenyangkan dan prematur makannya. Yang kelompok yang kedua yaitu lauk pauk, kandungannya yaitu protein. Kalau orang kedua bilangnya cukup. Yang ketiga yaitu sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai sumber utama energi yang akan kita gunakan untuk bekerja dan berpikir. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini protein, fungsinya sebagai zat pembangun sel, zat pembangun jaringan tubuh, juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga, sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Ini fungsinya mencegah berbagai penyakit dan membantu proses kerja tubuh. Menurut ibu-ibu sekalian, contohnya karbohidrat atau makanan pokok yang mengenyangkan itu apa ibu-ibu? Nasi dan sejenisnya ya. Apa lagi? Gandum, jagung, ubi, saffron atau singkong ya. Kalau lauk pauk? Protein nabati dan protein hewani. Daging ayam, daging sapi. Sayur dan buah-buahan yang ada di sekitar kita banyak ya. Yang bisa kita peroleh dengan gratis banyak juga ya. Misalnya ada lahan kosong belakang rumah, pepaya, pisang. Kebanyakan di sini pepaya dan pisang. Sekarang saya akan membagi yang datang ke pertemuan kali ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayuran dan buah-buahan. Dibagikan tugas dari masing-masing kelompok. Ini saya bagi 3 kelompok ya ibu ya, minta tolong ya. Tugas dari masing-masing kelompok adalah mengidentifikasi atau mengenali atau menyebutkan. Saya kasih pulpen satu-satu, minta tolong Pak. Masing-masing kelompok harus menentukan ketuanya untuk menulis, dan nanti kelompok lauk pauk kertasnya ditempel di sini.
Makanan pokok tidak di sini, sayuran di sini, dan buah-buahan di sini. Kelompok 1 makanan pokok. Kelompok 2 lauk pauk. Kelompok 3 buah-buahan dan sayuran. Tulislah yang ada di sekitar kita, yang ada di desa Katuluk, ya. Jangan nulis yang ada di luar negeri. Tidak apa-apa, langsung semuanya. Prester. Kelompok pertama sudah selesai. Yang pertama sayuran, yang kedua buah-buahan untuk kelompok 3. Ditempel pakai listrik. Oleh juara telur. Oh is Dua dan 3. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kami ternyata pintar-pintar semua. Apa ada yang mau ditambahkan? Ada yang lupa? Ibu-ibu, setelah kita mengetahui tentang isi piringku, bisa dilihat di sini atau di sana. Yang paling timur, isi piringku itu harus lengkap untuk anak dan ibu hamil, balita dan ibu hamil, agar memenuhi gizi seimbang. Karena gizi seimbang itu bisa membuat ibu hamil dan balita tumbuh kembangnya optimal dan tidak stunting. Sudah paham tentang stunting di materi sebelumnya ya? Stunting itu adalah di mana anak itu tinggi dan beratnya tidak sesuai dengan umurnya. Kalau sering hadir ke posyandu, tumbuh kembang anak kita bisa terkontrol dengan baik. Di sini posyandunya aktif. Tak pantai kerabun makan kulit antina kan Ada saya Kenny. Saya akan memberitakan tentang 10 menu sehat gizi seimbang. Yang pertama, kita harus mensyukuri dan menikmati bahan pangan yang ada di sekitar kita. Ini harus dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Karena sayuran dan buah-buahan bisa mencegah kita dari berbagai penyakit. Kandungan vitamin dan mineral itu baik untuk tubuh kita. Yang ketiga adalah harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan pokok. Jadi jangan hanya terbatas dari nasi saja. Di sini yang disebutkan apa saja? Nasi, jagung, beras, umbi-umbian, singkong, ketela, ya, dan semacamnya. Jadi kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok.
Yang keempat, kita harus minum air minimal 8 gelas sehari. Jangan sampai kekurangan air minum. Berdasarkan penelitian terbukti bahwa anak sekolah yang kekurangan minum dia akan cepat capek, konsentrasinya kurang. 78%, intinya lebih dari 3/4 tubuh kita itu terdiri dari air, termasuk otak. Otak itu 3/4 lebih isinya adalah air, kandungannya adalah air. Jadi jangan sampai kekurangan air. Minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Yang keberapa lagi? Nanti kita potong. Yang selanjutnya adalah membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang mengandung protein tinggi yang bagus itu adalah ikan kembung. Mana bijak Madura, bahasa Maduranya adalah cukopotean. Cukopotean itu kandungan proteinnya lebih tinggi daripada ikan salmon. Ikan salmon itu ikan impor nih. Enggak, ikan kembung. Terus yang selanjutnya adalah membatasi konsumsi gula, minyak, dan apa lagi? Dan asin-asinan, garam. Gula itu maksimal 4 sendok sehari per orang. Kalau minyak 5 sendok sehari per orang. Kalau garam 1 sendok teh per hari per orang. Kalau gula dan minyak itu sendok makan ya, takarannya ya. Iya. Bisa kira-kira. Intinya semua dimakan biasa aja, jangan terlalu banyak. Untuk yang protein, untuk tumbuh kembang anak itu bagus. Tapi untuk orang dewasa, protein tinggi itu tidak bagus. Karena kenapa? Karena bisa menyebabkan kolesterol. Seperti kacang, kacang itu juga mengandung protein. Itu bagus untuk balita dan ibu hamil untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Tapi untuk orang dewasa, protein itu dibatasi. Jangan terlalu banyak karena menyebabkan kolesterol. Selanjutnya membiasakan sarapan atau makan pagi. Dia bisa beraktivitas normal sebagai sumber tenaga, khususnya anak kita yang mau sekolah, ya, balita dan ibu hamil. Jangan sampai ketinggalan sarapan pagi. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dilihat tanggal kadaluarsanya kapan, kandungan gizinya apa saja, seperti itu ya, takutnya mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi kalau mau cuci tangan ibu-ibu harus pakai sabun, airnya harus mengalir, air bersihnya. Kalau tidak punya air mengalir bisa pakai gayung, ditiriskan. Jangan sampai tangan kita dicelupkan ke bak yang airnya sudah tergenang, karena belum tentu bersih, sudah terkena tetesan-tetesan yang lain. Kalau tidak kalau tidak punya bisa dengan membuat dari ember bekas cat, dikasih keran untuk memudahkan. Kapan kita harus cuci tangan? Ketika mau makan dan selesai makan, ketika mau menyusui, ketika habis bekerja atau berkebun, ketika mau memegang makanan dan setelah memegang makanan, seperti itu ya. Ketika mau setelah BAB atau menceboki anak kita, ya. Kenapa harus pakai sabun? Karena mencuci tangan dengan air mengalir saja, kuman dan bakterinya belum tentu hilang. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena 80% penyakit menular melalui mulut dari tangan kita yang kotor, sering bersentuhan dengan mulut, berasal dari mulut.
Yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari, minimal 3-5 hari. Hanya tidak bisa jalan pagi, senam, olahraga, bersepeda, bisa dengan mencuci pakaian, menyapu, naik turun tangga, seperti itu ya ibu-ibu ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ibu-ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.